sejarah golongan Khawarij. Latar belakang kemunculan golongan Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Ini yang mendasari Syahrastani untuk menyebut Khawarij terhadap orang yang memberontak iman yang sah. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan. Perihal persengketaan khalifah, kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Lagi pula, berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga ia bermaksud untuk menolak permintaan itu. Namun, karena desakan sebagian pengikutnya, terutama ahli Qura seperti Al-Ash'ath bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i, dengan sangat terpaksa Ali memerintahkan komando pasukannya untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai atau hakamnya, tetapi orang-orang Khawarij menolaknya. Mereka beralasan bahwa Abdullah bin Abbas berasal dari kelompok Ali sendiri. Kemudian mereka mengusulkan agar Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitabullah. Keputusan tahkim, yakni Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya dan mengangkat Muawiyah menjadi khalifah pengganti Ali, sangat mengecewakan orang-orang Khawarij. Mereka membelot dengan mengatakan, "Mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada di sisi Allah." Imam Ali menjawab, "Itu adalah ungkapan yang benar, tetapi mereka artikan dengan keliru." Pada saat itu juga orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali dan langsung menuju Hururo. Itulah sebabnya Khawarij disebut juga dengan nama Hururiyah. Kadang-kadang mereka disebut dengan Al-Mariqah. Di Haruro, kelompok Khawarij ini melanjutkan perlawanan kepada Muawiyah dan juga kepada Ali. Mereka mengangkat seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Sahab ar-Rashibi. Doktrin pokok Khawarij. Di antara doktrin-doktrin pokok Khawarij adalah khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah menjadi tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkis lagi, mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan risiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Setiap muslim harus hijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi.
karena hidup dalam negara musuh, sedang golongan mereka sendiri dianggap berada dalam negara Islam. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. Adanya wangat dan wangit, yaitu orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasabbihat atau samar. Quran adalah makhluk. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Bila dianalisis secara mendalam, doktrin yang dikembangkan kaum Khawarij dapat dikategorikan dalam 3 kategori: politik, teologi, dan sosial. Dengan demikian, dapat dikategorikan sebagai doktrin politik sebab membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan, khususnya tentang kepala negara atau khalifah. Melihat pengertian politik secara praktis, yakni kemahiran bernegara atau kemahiran berupa menyelidiki manusia dalam memperoleh kekuasaan, atau kemahiran mengenai latar belakang, motivasi, dan hasrat mengapa manusia ingin memperoleh kekuasaan, Khawarij dapat dikatakan sebagai sebuah partai politik. Politik juga ternyata merupakan doktrin sentral Khawarij yang timbul sebagai reaksi terhadap keberadaan Muawiyah yang secara teoritis tidak pantas memimpin negara karena ia seorang tulaqo. Tulaqo adalah bebas kaum musyrikin Mekah yang dinyatakan bebas pada hari jatuhnya kota itu kepada kaum muslimin. Kebencian ini bertambah dengan kenyataan bahwa keislaman Muawiyah belum lama. Mereka menolak untuk dipimpin orang yang dianggap tidak pantas. Jalan pintas yang ditempuhnya adalah membunuhnya, termasuk orang yang mengusahakan menjadi khalifah. Dikumandangkan sikap bergerilnya untuk membunuh mereka. Dibuat pula lah doktrin teologi tentang dosa besar sebagaimana tertera pada doktrin yang telah disebutkan. Akibat doktrinnya yang menentang pemerintah, Khawarij harus menanggung akibatnya. Mereka selalu dikejar-kejar dan ditumpas oleh pemerintah. Kemudian perkembangannya sebagaimana dituturkan Harun Nasution, kelompok ini sebagian besar sudah musnah. Sisa-sisanya terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, dan Arabia Selatan. Doktrin teologi Khawarij yang radikal pada dasarnya merupakan imbas langsung dari doktrin sentralnya, yakni doktrin politik. Radikalitas itu sangat dipengaruhi oleh sisi budaya mereka yang juga radikal serta yang berasal dari masyarakat Badawi dan pengembaraan padang pasir tandus. Hal itu menyebabkan watak dan pola pikirannya menjadi keras, berani, tidak bergantung pada orang lain, dan bebas. Namun mereka fanatik dalam menjalankan agama. Sifat fanatik itu biasanya mendorong seseorang berpikir simplicitis, yakni berpengetahuan sederhana, melihat pesan berdasarkan motivasi pribadi dan bukan berdasarkan pada data dan konsistensi logis. Bersandar lebih banyak pada sumber pesan atau wadah daripada isi pesan. Mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumber kelompoknya dan bukan dari sumber kepercayaan orang lain. Mempertahankan secara kaku sistem kepercayaannya dan menolak, mengabaikan, dan mendistorsi pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaannya. Orang-orang yang menyerupai prinsip Khawarij ini sering menggunakan cara kekerasan menyalurkan aspirasinya. Sejarah mencatat bahwa kekerasan pernah memegang peranan penting. Adapun doktrin Khawarij dari sisi doktrin teologis sosial, doktrin ini memperlihatkan kesalehan asli kelompok Khawarij sehingga sebagian pengamat menganggap doktrin ini lebih mirip dengan doktrin Mu'tazilah. Meskipun kebenarannya adanya doktrin ini dalam wacana kelompok Khawarij patut dikaji lebih mendalam. Dapat diasumsikan bahwa orang-orang yang keras dalam pelaksanaan ajaran agama sebagaimana dilakukan kelompok Khawarij cenderung berwatak tekstualis sehingga menjadi fundamentalis. Kesan skripturalis dan fundamentalis itu tidak nampak pada doktrin-doktrin Khawarij pada bagian doktrin yang telah disebutkan. Namun, bila doktrin teologi sosial ini benar-benar merupakan doktrin Khawarij, dapat diprediksikan bahwa kelompok Khawarij pada dasarnya merupakan orang-orang baik. Hanya saja, keberadaan mereka sebagian kelompok minoritas menganut garis keras yang aspirasinya dikucilkan dan diabaikan penguasa, ditambah oleh pola pikirannya yang simplitis telah menjadikan mereka bersikap ekstrim. Wallahu a'lam bishawab.